tapi tidak bertambah ilmu yang wajibnya, maka selama itu pula dia berdosa. Oleh karena itu, yang namanya wajib pasti tidak disenangi setan, tidak disenangi nafsu. Sebagaimana sholat, yang melakukan sholat itu sedikit ketimbang yang meninggalkannya. Yang mau sholat berjamaah itu sedikit ketimbang yang sholat sendirian. Begitu pula yang mau belajar ilmu wajib itu pasti biasanya agak sepi ketimbang orang yang ketujuh beramian. Itulah sebabnya kenapa mudah-mudahan ini adalah tanda Allah jadikan kita sebagai orang-orang pilihan daripada sedikit orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Salim bin Sumair rahimahullahu taala. Minggu lalu kita sampai pada tentang Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah itu jumlah hurufnya ada 156 apabila maliknya panjang dan 155 apabila maliknya pendek. Dalam kitab Baijuri dikatakan sunnah di rakaat pertama itu memanjangkan malik, di rakaat kedua memendekkan malik. Kemudian tasydid daripada surah Fatihah jumlahnya ada 14. Jangan sampai tasydid ini ketinggalan, karena kalau ketinggalan maka wajib dia mengulang ayat tersebut. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, maka wajib diulangi ayat tersebut. Jikalau tidak diulangi, maka sholatnya batal. Jadi ibadah tidak cukup hanya niat baik, tapi harus sesuai dengan syariat yang diatur oleh agama. Artinya harus dengan cara yang baik, sesuai syariat, bukan sesuai mau kita. Nah itulah. Dan seterusnya ada 14 sudah kita bahas di minggu lalu. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian melanjutkan pembahasan minggu lalu, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Salim bin Sumair rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat terhadap ilmu beliau untuk kita, dan kita bisa mengambil manfaatnya dan mengamalkannya serta menanamkan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Disunnahkan mengangkat kedua tangan itu, disunnahkan pada 4 keadaan. Berarti selain 4 keadaan itu mengangkat tangan tidak, hukumnya tidak sunnah. Sekali lagi, mengangkat tangan disunnahkan pada 4 keadaan saja. Berarti selain 4 keadaan itu hukumnya tidak sunnah. Yang pertama, inda takbiratil ihram. Mengangkat tangan yang disunnahkan yang pertama adalah pada saat takbiratul ihram. Walaupun dia dalam keadaan sholat berbaring, tetap disunahkan mengangkat kedua tangannya pada saat takbiratul ihram. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Maka bagaimanapun caranya, wa tahsulu sunnatu bi ayyi raf'in. Bagaimanapun cara dia mengangkat tangan, tetap dapat Nah, jangan ribut lagi bagaimana cara mengangkat tangan. Akan tetapi wal akmal, yang sempurnanya, bagaimana cara mengangkat tangan yang sempurna? Maka hendaknya dia berbarengan saat mengucap takbir, begitu juga saat mengangkat tangan. Sempurnanya. Lalu bagaimana posisi tangan? Wa yusannu, diterangkan oleh Sayyid Ahmad di dalam syarahnya Safinatun Najah, yaitu kitab Nailur Roja.
Dan juga tidak diterangkan dalam kitab-kitab yang lain. Bagaimana cara mengangkat tangannya, bagaimana posisi tangannya, kata beliau telapak tangannya dibuka, kemudian menghadap kiblat semuanya. Wa tahsulu sunnah, dapat sunnah bagaimanapun cara mengangkat tangan. Jadi jangan ribut lagi. Akan tetapi yang sempurnanya mulai angkat berbarengan dengan mulai takbir. Posisi tangan adalah dibuka dan tidak dirapatkan, jarang-jarang, sedang-sedang, dan semuanya menghadap kiblat. Kemudian ini letak sejajar dengan bahu, jempol sejajar dengan cuping, dan atasnya berarti di atas telinga, tergantung panjang pendeknya jari. Yang jelas ininya sejajar dengan mangkibaihi, kemudian ininya adalah simakhaihi, yaitu sejajar dengan dikira-kira aja, dikira-kira. Itu yang sempurna. Jadi yang pertama disunahkan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Berarti selain takbiratul ihram belum tentu, dilihat lagi. Yang kedua, wa indar ruku'i, di antara sunnah mengangkat tangan bagi orang yang sholat adalah pada saat dia hendak ruku. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Sama, wa tahsulu sunnatu bi ayyi raf'in. Bagaimanapun cara dia mengangkat tangan tetap dapat sunnah. Namun yang sempurnanya bagaimana? Ayabda'a birrab'i qa'iman ma ibtida'it takbir. Tapi yang sempurnanya adalah pada saat dia berdiri, ya, kemudian dia mengucapkan takbir. Begitu juga pada saat dia mau membuka tangannya. Maklum aja kitabnya kan gini, jadi bila mix satu tangan nih gini. Ulun ulangi. Disunnahkan mengangkat tangan pada saat ingin ruku. Bagaimanapun cara mengangkat tangannya, tetap dia dapat sunnah. Akan tetapi yang sempurnanya dia mengangkat tangan berbarengan dengan mengucapkan takbir. Fa idza hadaka fayumankibahi inhana. Kemudian pada saat tangannya menyentuh sejajar dengan bahu, kedua bahunya, kemudian dia turunkan, bungkukkan badannya, namun takbirnya tetap berlanjut sampai dia ruku sempurna. Dalam artian ketika tangan sudah sejajar dengan manusia ini, kedua pundaknya, pada saat itulah sambil menurunkan, sambil membungkuk. Jadi bukan Allah Akbar, ya, tidak ada apa juga. Kita yuroknya bagaimana bicaranya tetap bagus. Tapi yang sempurnanya Allah, Allah sejajar.
Pahamlah. Sudah yang sempurnanya. Yang sempurnanya. Pada saat mengangkat tangan sambil takbir Allah, pada saat sejajar sudah dua bahu, tangannya sambil merunduk, sambil menurunkan tangan sambil merunduk. Faida ada kafir menjibai inhana, membungkuklah dia wa yamudut takbir ila ayyas tagriqu fi ruku, sampai posisi selesai ruku kayak gitu. Karena ada orang itu ini yang sempurnanya. Jadi sunnahnya dapat, kesempurnaan sunnahnya pun dapat. Walaupun tadi bagaimanapun cara mengangkat tangan dapat sunnah, tapi yang sempurnanya. Karena mungkin karena yang jelas kita ini pasti kalau pengen punya rumah yang semua fasilitasnya lengkap. Begitu juga karena pahala ini tidak terlihat, jadi terkadang manusia itu mengabaikannya. Seandainya terlihat pasti mereka merangkak, menangis ingin mendapatkannya. Nah ini, jadi disempurnakan sholat kita. Yang ketiga, wa indal i'tidal, yaitu sunnah mengangkat tangan bagi orang yang sholat pada saat ingin i'tidal. Kapan dia melakukannya? Waktu i'tidali minar ruku fayarfa'u ma i'tidai rabbi rosi ilal intisab. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau pian ada tapi yang jelas kalau kita intisab balik lagi dia lurus. Buka lagi. Nah, nyaman jalah i'tidal nih. Sami Allahu liman hamidah. Imam membaca, makmum tetap sunnah membaca sami Allahu liman hamidah. Karena ada orang itu gara-gara mendengar di YouTube, di TikTok, yang langsung aja Ustaz aja Rabbana lakal hamdu. Lihat dulu yang memadah tuh siapa, gurunya siapa, mazhabnya apa, sanatnya sampai apa kada. Ampun, kita nih mazhab Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i majari itu digawi. Jadi hati-hati media sosial nih. Bila kada tapi jelas yang memadah itu orangnya, jangan dulu diasi. Tapi amun Buya Yahya kawaja ulun rekomendasikan. Ustaz Abdul Somad kawaja ulun rekomendasikan. Karena satu mazhab. Nah itunya. Ketika i'tidal yang terakhir wa indal qiyam minat tasyahudil awal, disunnahkan bagi orang yang sholat mengangkat tangannya ketika dia berdiri selesai tasyahud awal. Kata kuncinya dengari. Sunnahnya ketika dia berdiri selesai tasyahud awal. Tasyahud awal siapa? Imam atau dirinya. Biar kada bingung yang masbuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Untung tasyahud awal imam
Apakah makmum juga disunahkan mengangkat tangan? Jawabannya apa? Sunnah. Kenapa? Karena itu 2 rakaatnya imam. Makmum mengikuti imam. Supaya kada bingung. Tuntung tasyahud akhir berarti rakaat ketiga atau rakaat kitanya yang masbuk. Apakah sunnah setelah tasyahud akhir mengangkat tangan atau mengucap takbir? Tidak, langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam langsung jadi berdiri. Terus takbir. Berdiri seperti berdiri biasa. Tapi kalau imam berdiri, selesai salam, ternyata itu rakaat kedua rakaat kedua, misalnya sholat apalah paling nyaman, sholat maghrib, pian datang rakaat kedua, imam tahiyat awal, berdiri imam, Allahu Akbar, berarti kita angkat tangan juga. Kenapa? Mengikuti imam. Rakaat terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri kita yang masbuk, berarti rakaat keberapa? Kedua. Sunnah apa kada? Sunnah. Allahu Akbar. Karena itu rakaat kedua kita. Jangan bingung pian, sama aja sembahyang asar. Datang rakaat ketiga pian non imam, berarti dapat 2 rakaat ya loh. Tuntung rakaat kedua, imam salam, berarti pian angkat tangan apa kada? Angkat tangan, karena itu rakaat kedua pian, ketiga pian tasyahud awal tuntung. Nah, jadi itu kata kuncinya adalah berdiri selesai tasyahud awal. Baik itu tasyahud awal imam atau tasyahud awal kita pribadi sendiri, baik sholat sendiri atau sholat masbuk. Itu kata kuncinya. Nah, kapan mengangkat tangannya? Disunahkan mengangkat kedua tangan pada saat sudah mencapai, apa ya bahasanya lah, sudah mencapai hendak berdiri tapi sudah bigoti ruku. Bigoti ruku itu ruku yang paling sedikit. Kapan mengangkat tangannya? Pada saat sudah nah baru angkat. Sudah posisi ruku. Allahu Akbar. Jadi bukan mengangkat tangannya dari bawah, ada, tapi mengangkat tangannya pada saat posisi sudah 90 derajat. Nah, 90 derajat wah, hanya mulai angkat tangan. Allahu Akbar. Itu mengangkat tangannya. Tapi takbirnya pada saat naik. Pada saat naik itu sudah mulai takbir. Allah mengangkat tangannya pada saat posisi sudah posisi 90 derajat atau posisi ruku. Nah, itu yang dimaksud dengan wayakunu ibda'u rabb ibada usuli idahati agalil ruku. Selain 4 hal ini tidak disunahkan mengangkat tangan. Yang pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat ingin ruku, yang ketiga pada saat i'tidal, yang keempat pada saat berdiri selesai tasyahud awal, baik tasyahud awal imam karena kita masbuk, walaupun kita bukan rakaat kedua kita, tapi imam tasyahud awal, atau tasyahud awal kita sholat sendirian, ataupun pada saat masbuk kebetulan itu rakaat ketiga kita atau selesai rakaat kedua kita, sunnah mengangkat tangan. Tapi kalau kita masbuk ternyata itu bukan rakaat kedua kita, maksudnya bukan selesai rakaat kedua kita, masih rakaat pertama atau rakaat ketiga atau rakaat keempat,
1, 3, 1, 2, atau 1, 2, selesai rakaat pertama, selesai rakaat ketiga, atau selesai rakaat pertama atau selesai rakaat ketiga, maka berarti itu tidak perlu mengangkat tangan dan juga takbir, langsung berdiri. Sama aja bila masbuk. Nih contoh pian masbuk, tapi rakaat terakhir sudah, imam sudah sujud terakhir, pian hanya datang, yalah, hanya datang, Allah, hanya datang nah. Takbir kan pian, Allahu Akbar, takbiratul ihram, jangan langsung sujud. Nya ada orang tuh datang langsung sujud, kada sah sembahyangnya. Datang langsung sujud, kada sah. Karena takbiratul ihram itu niat kita di situ. Allahu Akbar, sujud. Nah, berdirinya itu bagaimana? Maka berdiri saja, karena itu bukan rakaat kedua kita tuntung salam, Allah untung salam, langsung berdiri, baru kita baca Al-Fatihah, surah dan seterusnya. Nah, itu yang banyak orang ulun ingatakan bila pian masbuk rakaat terakhir, imam sudah sujud atau tahiyat akhir, maka pian takbiratul ihram dahulu, niat dahulu, Allahu Akbar, hanya sujud mempati imam atau ruku, dapatlah serakaat, kada dapat karena kita bahas. Habis itu berdiri, jangan datang langsung sujud atau tahiyat akhir, maka kada sah sembahyang pian. Ini banyak kejadian dahulu tapi lu kada pernah mendapatkan di masjid atau awon bujuran, belum pernah mendapat. Kenapa? Karena ulun imam kada melihat ke belakang. Nggih. Waktu jadi makmum pun belum pernah mendapati. Kenapa kada pernah mendapati? Karena biasanya ulun dulu bila jadi makmum di pojok situ atau di pojok situ. Jadi belum pernah mendapati. Jarang bisa di belakang dulu tuh. Nah, tapi di masjid lain rancak kalau mendapati makmum masbuk langsung ruku, langsung iktidal, langsung sujud, langsung tahiyat awal, langsung tahiyat akhir, menyasah imam, padahal belum takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram itu letaknya niat. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Itu aja dari ulun. Ada pertanyaan kah? Jadi tidak. Rekam toro. Nggih. Kalau sub pertama atau anggap ini 3 sub semuanya. 3 sub ini sudah penuh tapi minus 1. Lalu datang 2 orang yang berbarengan. Apakah salah satu mereka harus menutup atau tetap membuat sub baru? Maka kalau ada kasusnya yang seperti itu, kalau dia menutup berarti yang satu sholat sendiri. Kalau dia sholat sendirian, tetap juga ketika dia takbir Allahu Akbar, yang di depannya harus dia tarik ke belakang. Artinya sama-sama membuka satu sab. Oleh karena itu ujung-ujungnya sama aja 01 kan. Makanya bagaimana caranya kalau itu? Yang benar adalah pada saat ada minus 1 ya, lalu 2 orang datang, maka dia bikin sab baru, bukan yang satu menutup ke sana. Kenapa?
karena nanti yang ini jadinya sendirian. Kalau dia sendirian, dia sah berjamaah tapi berkurang pahala sholat jamaahnya. Anggap sholat jamaah itu poinnya 100. Gara-gara inya sorangan di belakang, maka poinnya misalnya aja ini. Ya kan Allah Ta'ala yang tahu kurang-kurangannya. Dikurangi 20 jadi 80. Gitunya. Makanya bila anggap ini sudah full tiga-tiganya, sekarang dibalik. Sekarang full tiga-tiganya. Datang sorangan. Bagaimana cara dia supaya nilai jamaahnya tetap 100? Maka dia takbir. Allahu Akbar. Kada boleh menarik dulu karena belum takbir. Yang benar ada takbir dulu. Allahu Akbar. Lalu dia tarik yang di depannya. Yang di depan asal paham. Bila pian merasa yang di muka ini penamparan, jangan coba digetil. Cagar bakalahiang. Di tengah yang ditarik. Ya, ketika yang di tengah mengerti ternyata semuanya jamaah Masjid At-Ta'awun yang hobi pengajian, di mukanya misalnya Yuni Akbar, pak pian tarik. Pahaminya, ini kadang boleh bertampar ini pasti sorangan. Mundurlah dia 3 langkah dengan cara terputus-putus. Tidak lebih 3 langkah. 1, stop, 1, stop, 1. Sampai akhirnya mereka sejajar berdua. Lalu yang dihiga-dihiganya ternyata Om Sapreng, bebuhan ini, bebuhan kekanakan yang dihiga. Bagaimana yang di tengah yang kosong? Mulai yang samping-samping merapat. Anggap biasanya yang merapat adalah yang sebelah kiri yang bagusnya. Yang kiri mulai merapat, geser, 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 sampai tersisa yang di ujung 1 kosong. Datang ternyata yang terakhir. Ulun datang misalnya terakhir. Berarti bertiga nih cagar di belakang. Maka bila pian menjadi orang yang ketiga, jadi orang ketiga nih kada nyaman. Jadi orang ketiga, jangan dulu langsung dihiga kawan dong berdua nih. Mahaur pian, lihat dulu di muka. Jangan-jangan ada yang kosong masuk di situ. Bila pian kadang itu, pian yang berkurang pahalanya. Yang orang ketiga nih, kadida dulunya ijtihad. Melihat dulu ke depan, kanan, kiri, ada kosong apa kada. Langsung aja takbir, ternyata tuntung salam, bujur ada yang kosong, makanya berkurang pahalanya. Karena kada ijtihad, tapi yang sudah ijtihad, dilihatnya kedida yang kosong. Rupanya kenapa kedida yang kosong? Merasa yang tadi di tengah kosong, bedang Om Sapreng. Supaya jangan terlalu kosong, walaupun makruh hukumnya. Harusnya itu kan bigodri shibrin, sejengkal. Yang kada, koler lo nya bergeser. Koler bergeser, lalu berdangkak. Nah ini jangan jual lah buan pian itu terlalu memakan nuansa. Latihan, mudah umroh haji berataan, latihan di sana karena pian dempet-dempetan. Nah itu tadi caranya lawang lah. Jadi kalau datang hanya berdua, jangan membentuk, jangan sikung maju muka, kesian yang di belakang tertinggal seorang. Itulah kenapa biasanya ulun kalau jadi imam itu ulun perhatiin dulu pojok-pojok. Bila sudah full, sisa sikung pian adalah kawan lah je. Ada aja tuh lagi bu udu aja, ada apa-apa. Tapi bila ulun lihat kedidai siapa-siapa, ayo sikung mundur gen. Gampang yang kena tuhnya bisa aja masuk. Misalnya lagi bu udu, hanyar bu udu, tapi ulun sudah nak takbir, mundur dulu. Kenapa? Karena pada saat ulun takbir lalu inya takbir, berarti pada saat itunya sendirian, berkurang pahalanya, kasihan. Mundur dulu, kecuali sudah berjalan orang. Nah, sudah berjalan tak sampai, berarti kada apa-apa. Imam bagaimana itu dilawasi baca qul a'udzu binnas, baca istighfar sambil menunggu yang di belakang. Nah, inilah pentingnya kalau imamnya bijaksana. Kenapa? Harus kayak Nabi Muhammad, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kada hendak sesama muslim itu, saudara-saudara muslimnya sedikit diisi pahala, hendak banyak kebaikan. Nah itulah bang lah wallahu a'lamu bisawab. Tapi bang rata-rata orang kada tahu yang gitu tuh. Pasti hendak buka ke muka sama aja kita datang seorangan tadi biar menarik tuh bisa bertamparan tuh. Enggih, tapi kayaknya yang bila yang pian tarik nih bubuhan yang di sini insya Allah kada menampar. Bila masih menampar juga berarti kada ingat ya. Allahu a'lamu bisawab. Karena sudah isya, ini aja dari ulun, kurang lebihnya ulun minta maaf.
Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat zahir batin dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.